Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah. Demikian pula kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban yang lain, yakni kewajiban berupa thalabul ilm, belajar ilmu agama, yang tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk Sabtu pekan ketiga, kita masih membahas dari kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. Ini karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-26 dari kitab tersebut. Masih di pembahasan tentang La ilaha illallah. Ini akan membela, yakni orang yang telah mengucapkannya di yaumul qiyamah kelak. Babun minhum. Ini bab termasuk dari yang sebelumnya, annaha tuhaju an sahibiha yaumul qiyamah. Bahwasanya la ilaha illallah itu akan membela sahabatnya, maksudnya orang yang mengucapkannya dan tentunya meyakini apa yang terkandung di dalamnya, kemudian melaksanakan konsekuensinya. Maka merekalah orang-orang yang akan dibela di yaumul qiyamah kelak dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Al-hadits as-sadis wal 'ashrun, hadits yang ke-26. An Ibn al-Musayyib. Ada yang membaca dengan Musayyib, ada yang membaca dengan Musayyab. Ini dua-duanya boleh ya. Ini lughah yang ma'ruf, bahasa yang telah dikenal. An Ibn al-Musayyib atau An Ibn al-Musayyab an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafatu lamma hadarat Aba Talib al-wafatu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka 'inda Allah. Faqala lahu atarghabu 'an millati Abdul Muttalib? Fa'aada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Fakana آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
dari Ibnul Musayyib, yakni Sa'ad ibn Musayyib, ya, ataukah Sa'id ibn Musayyib, dari ayahnya beliau mengatakan, yakni ketika kematian menghadiri Abu Talib, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu. Di situ al-wafatunya, yakni fa'ilnya diakhirkan, kemudian Abu Talib maf'ul bihnya dimuqaddamkan, didahulukan. Ketika kematian menghadiri Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau untuk mengunjunginya. Yani ketika Abu Talib sedang sakit berat, yang sakitnya itu mengantarkan kepada kematian beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat mengunjungi, datang kepada beliau. Akan tetapi ketika itu di sekitar Abu Talib itu ada dua tokoh dari tokoh musyrikin Quraisy yang bernama Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini dua tokoh dari tokoh musyrikin Quraisy juga ikut mengunjungi. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talib, "Ya ammi, wahai pamanku." Karena memang Abu Talib adalah pamannya Nabi dari jalur ayah. Saudari, yakni saudaranya ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain paman juga beliaulah yang telah merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak umur 8 tahun sampai dewasa. Jadi sepeninggal kakeknya, ya. Maka selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Abu Talib, pamannya ini. Rasul mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah, kalimatan wahaju biha laka indallah. Satu kata saja yang aku akan jadikan sebagai hujjah. Aku akan jadikan sebagai pembelaan untukmu di yaumul qiyamah kelak nanti, di sisi Allah kelak nanti. Ketika Rasul menawarkan agar supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, sedang mentalqin supaya pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah, faqala lahu, maka dua orang yang ada bersama dengan Abu Talib, ini dua tokoh musyrikin Quraisy tadi, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, ini mengatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, yakni agama menyembah berhala? Karena konsekuensinya kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menjauhi semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri, mengingkari semua sembahan yang ada, menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sehingga dua tokoh musyrikin Quraisy tadi tahu konsekuensinya. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, termasuk berhala yang orang musyrikin Quraisy miliki, ini diingkari. Dan ini adalah agamanya, yakni Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menyembah kepada berhala. Jadi beliau bukanlah seorang muslim, bukanlah seorang mukmin, dan bukan pula seorang yang Hanifiyah. Sebagaimana yakni agamanya Ibrahim, tidak berada di atas agamanya Ibrahim meskipun keturunannya Ibrahim dan Ismail, tapi Abdul Muttalib dan juga mayoritas dari orang-orang Quraisy ini tidak berada di atas millahnya Ibrahim al-Hanifiyah. Agamanya Ibrahim ini agama al-Hanifiyah, agama yang lurus, bukan. Tapi menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada patung-patung yang mereka miliki. Sehingga dua tokoh musyrikin Quraisy tadi mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, yakni agama menyembah berhala? Fa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi tawarannya. "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan wahaju biha laka indallah." Dua orang tadi pun mengulangi lagi, menimpali lagi ucapan Rasul dengan mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Maksudnya jangan kamu ucapkan. Karena kalau kamu ucapkan kalimat tauhid, berarti kamu telah mengingkari agamanya Abdul Muttalib,
agamanya nenek moyang kita. Jadi mereka tahu konsekuensinya dari kalimat tauhid. Fakana akhiru ma qala, dan akhir dari apa yang diucapkan oleh Abu Talib adalah ala millati Abdul Muttalib, berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Beliau tidak mengucapkan wa aba ay yaqula la ilaha illallah, beliau enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena masih berpegang teguh dengan agama sebelumnya, agamanya Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, jadi agama menyembah berhala. Wafat di atas kesyirikan, tidak mengucapkan kalimat tauhid, naudzubillah. Meskipun beliau adalah pamannya Nabi, jasanya sangat besar terhadap Nabi, yang merawat Nabi sejak 8 tahun sampai dewasa, sampai menjadi Nabi. Tapi ternyata na'udzubillah, Allah tidak memberikan kepadanya hidayah, Allah tidak memberikan kepadanya petunjuk. Maka Nabi SAW menyatakan, la astaghfiranna laka ma lam anha anka, sungguh aku benar-benar akan memintakan ampun untukmu selama aku belum dilarang darinya. Fa'anzalallah, maka tidak lama kemudian turunlah ayat dari surat At-Taubah ayat yang ke-113. Jadi surat At-Taubah ayat yang ke-113 itu asbabun nuzulnya, sebab turunnya tadi adalah terkait dengan meninggalnya Abu Talib di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Rasul ingin memintakan ampun untuk beliau. Turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang mati, naudzubillah, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah karib kerabat yang dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-113. Ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini At-Taubah 113. Ini terkait dengan kematian Abu Talib dalam keadaan musyrik, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, dan Rasul ingin untuk memintakan ampun. Turunkan ayat ini. Kemudian setelah itu pun Rasul menyesal. Kok kenapa paman saya sendiri, orang yang telah membela aku sejak kecil sampai seperti ini keadaanku, telah memperjuangkan, telah mengorbankan jiwanya, hartanya untuk keperluanku, tapi ternyata dia mati juga dalam keadaan musyrik, bahkan aku pun enggak dibolehkan untuk memintakan ampun bagi beliau. Rasul menyesal. Maka tidak lama kemudian turun ayat yang lain, surat Al-Qasas. Ini beriringan berarti beriringan ini Al-Qasas ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah, jadi taufik, kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Maha mengetahui siapa orang yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Ini Al-Qasas ayat yang ke-56. Ini rangkaian 2 ayat turun secara beriringan, tapi tidak dimasukkan di dalam satu surat. Wallahu a'lam alasannya apa, tapi ini turunnya berdekatan dan beriringan. Kasusnya pun kasus yang sama, tapi berbeda pembahasan. Yang pertama tadi terkait dengan keinginan Rasul memintakan ampun bagi pamannya yang wafat dalam keadaan musyrik. Turunlah surat At-Taubah ayat yang ke-113. Kemudian yang kedua adalah penyesalan Rasul, kenapa pamannya sendiri kau tidak memeluk agama Islam, tidak Allah berikan petunjuk. Allah turunkan surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Ini riwayatnya Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini ada beberapa fawaid yang bisa kita petik. Dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah, pelajaran yang penting. Yang pertama, minha fadlu la ilaha illallah wa annaha hujjatun li sahibiha yaumal qiyamah. Ini pembahasan utama kita, jadi terkait dengan keutamaan la ilaha illallah. Apa itu keutamaannya? Wa annaha hujjatun li sahibiha yaumal qiyamah. Bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan menjadi hujjah bagi sahabatnya. Yang dimaksud dengan sahabatnya adalah orang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan tentunya juga melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Ini baru yang disebut dengan sahabat. Sahabat dari kalimat tauhid, sahabat dari la ilaha illallah. Maka orang inilah yang akan dibela dengan la ilaha illallah di yaumul qiyamah kelak. Bukan cuma sekedar ucapan di lisan, tapi dibarengi pula dengan keyakinan, dengan hati, dan juga melaksanakan konsekuensinya, meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, inti pembahasan kita di sini tentang keutamaan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa minha bayanu annahu laisa bainallahi wa bain khalqihi nasabun. Fahada Abu Talib min ahli an-nar wa huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li'annahu lam yaqul la ilaha illallah. Pelajaran yang kedua dari hadis tersebut adalah penjelasan bahwasanya tidak ada hubungan nasab ya di antara seorang hamba di hadapan Allah kelak. Tidak ada hubungan nasab di antara seorang hamba di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Perhatikan di sini Abu Talib, beliau adalah pamannya Nabi yang telah merawat Nabi sejak kecil sampai dewasa, telah memperjuangkan beliau, mengorbankan harta dan jiwa beliau untuk membela keponakannya. Tapi na'udzubillah, dia termasuk ahlun nar. Kenapa demikian? Karena beliau tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Sehingga jangan seorang itu pernah berbangga dengan hubungan nasab. Saya adalah keturunan Nabi. Saya adalah syarif. Saya adalah, istilahnya apa itu? Kalau keturunan Hasan disebut dengan Sayyid. Kalau keturunan Hasan disebut dengan syarif. Ini kan ada jalur istilahnya para habaib ini ya. Jangan pernah berbangga dengannya, karena di yaumul qiyamah kelak hubungan nasab itu sudah enggak berarti lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun." Dan apabila sangkakala ditiup, yani yaumul qiyamah, fala ansaba bainahum yawma idin, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bisa meminta untuk membela satu dengan yang lain. Ya, sehingga jangan pernah berbangga dengan nasab yang dimiliki. Nasab ini tidak diperhitungkan di dalam Islam kecuali dalam satu keadaan. Ini pun perhitungan pertimbangan yang kesekiannya, bukan yang utamanya. Yakni ketika seorang itu, yakni seorang laki-laki ingin memilih pasangan. Ini saja. Ini pun perhitungan yang kesekian, bukan yang utama. Rasul menyatakan, tunkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Ya, apa saja itu? Lima liha ataukah lijamaliha, karena kecantikannya, faktor kecantikan. Walimaliha, karena faktor harta. Walinasabiha, karena faktor nasab keturunan. Walidiniha, karena faktor agama. Ini 4 pertimbangan seorang laki-laki ketika ingin mencari pasangannya. Yang mencarikan laki-laki ya. Meskipun di daerah tertentu ada yang mencari itu perempuannya, yang lamar itu perempuan ada. Di daerah mana itu? Padang, di daerah Lamongan ini yang lamar perempuan. Tapi umumnya di Jawa itu yang lamar laki-laki. Kan cari, berarti laki-laki yang cari.
Biasanya laki-laki itu ingin menikahi perempuan dengan salah satu dari 4 alasan ini. Menikahi karena kecantikannya, menikahi karena hartanya, menikahi karena nasabnya, menikahi karena agamanya. Ini 4 kriteria. Tapi Rasul menyatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama yang bagus, niscaya engkau akan beruntung. Ini saja. Ya, ini yang dijadikan sebagai apa? Sebagai yakni pilihan, ataukah dijadikan sebagai pertimbangan yang paling utama adalah agama sebelum yang lain. Kalau agama sudah bagus, ya maka yang lainnya yakni skip saja, cukupkan dengan yang satu. Tapi kalau ada 4-4-nya lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, ya tentunya yang Rasul menyatakan pilihlah perempuan yang agamanya bagus. Ini saja. Adapun yang selebihnya tidak. Bahkan tadi dikatakan fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasalun di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Tidak ada lagi hubungan nasab ketika sangkala ditiup. Rasul juga menyatakan wa man batta'a fi 'amali lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang berlambat-lambat di dalam beramal, nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Sehingga tidak ada hubungan nasab yang diakui di antara seorang hamba di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah kelak. Perhatikan di sini Abu Thalib meskipun dari hubungan nasab, ini orang dekatnya Nabi. Bukan cuma orang dekat, tapi beliaulah yang telah membela Nabi, telah merawat Nabi. Tapi ternyata ketika beliau tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka beliau pun min ahlin nar, termasuk di antara ahlun nar. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wa minha bayanu athari julasa'is su. Fakana min asbabi saddi Abi Thalib an ayatalaffadha bi kalimatit tauhid haula'il musyrikun alladhina kanu 'indahu. Pelajaran yang ketiga dari hadis tersebut, penjelasan tentang pengaruh teman duduk yang jelek. Di hadis tersebut tadi terdapat penjelasan tentang pengaruh teman duduk yang jelek. Dan di antara sebab yang menghalangi Abu Thalib mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, yakni karena adanya orang-orang musyrikin tadi itu yang bersama beliau. Ada Abdullah ibn Abi Umayyah, Abu Jahal di sampingnya. Beliau mau mengucapkan kalimat tauhid, kemudian temannya mempengaruhi, jangan. Apakah mau benci dengan agama nenek moyang kita? Ya, seperti itu. Ini pengaruh teman duduk yang jelek. Na'udzubillah, sehingga hendaklah kita itu memilih teman duduk yang baik. Jangan sampai kita nanti menyesal yaumul qiyamah kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang zalim. yakni orang-orang yang mengambil teman duduk dari kalangan orang-orang yang jelek. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khawula. Ini surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Ini penyesalan mereka orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang memilih teman-teman jelek sebagai teman setianya. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ingatlah suatu hari kelak ketika orang-orang yang zalim itu menggigit tangannya, menggigit jarinya karena penyesalan. Yaqul, dia akan mengatakan, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai, betapa celakanya aku. Kenapa aku dahulu tidak mengambil jalan bersama ar-rasul? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, betapa celakanya aku. Kenapa aku dahulu jadikan si fulan orang yang jelek itu sebagai teman setiaku, teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah, dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu hanya akan menterlantarkan manusia di yaumul qiyamah kelak. Sehingga jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita, penyesalan yang tidak ada gunanya di yaumul qiyamah kelak ketika kita berteman dengan orang-orang yang jelek. Di dunia pun kita bisa merasakan secara langsung yakni pengaruh kejelekan dari teman-teman duduk yang jelek.
Rasul mengibaratkan berteman dengan orang yang baik dengan berteman dengan orang yang jelek itu diibaratkan seperti berteman dengan pembawa minyak wangi dan peniup bara api. Rasul bersabda, "Matsalul jalisis salihi wa jalisis su kahamil miski wa nafikhil kir." Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek sebagaimana permisalan berteman dengan pembawa minyak wangi, misik, dan peniup bara api. Fahamilul miski imma an yukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun berteman dengan pembawa minyak misik, pembawa minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan minyak itu kepadamu. Biasanya kalau penjual minyak wangi itu kan, kalau mau mengganti aroma, dia harus mensterilkan dulu. Apa itu namanya, alat penyedotnya ya, suntikannya atau yang semisalnya harus sterilkan dulu. Biasanya kan dibuang kemana-mana, ada taman di sampingnya, sudah disemprotkan ke tamannya, sudah steril, baru nanti diganti dengan aroma yang lain untuk dimasukkan ke botol yang lain. Kita kalau di sekitar situ, duduk di situ, akan kena wanginya. Wa imma an tabta' minhu, apakah bisa jadi engkau akan bisa membeli darinya. Tentunya kalau teman ada harga khusus biasanya. Ya. Kemudian yang ketiga, minimalnya itu adalah wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Bisa jadi dan minimalnya engkau akan mendapatkan darinya aroma yang wangi. Ini gambaran berteman dengan orang yang baik ya. Sebaliknya berteman dengan orang yang jelek, Rasul menyatakan wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan mumtinah atau rihan khabithah. Adapun berteman dengan peniup bara api, bisa jadi dengan tiupannya itu akan terpercik api kemudian membakar pakaianmu. Apakah minimalnya tadi adalah wa imma an tajida minhu rihan khabithah rihan mumtinah, ataukah minimalnya engkau akan mencium darinya aroma sangit, aroma yang tidak sedap. Ini gambaran yang nyata yang bisa kita saksikan di dunia ini, bagaimana pengaruh jelek dari teman-teman yang jelek. Mungkin kita dulu pernah punya teman, mungkin teman sekolah dulu waktu SMP atau waktu SMA ya. Kemudian sekarang ternyata dia ini sebagai bandar narkoba, misalkan ya. Contoh saja misalkan. Namanya teman ya, kita mungkin sulit mengelak ketika dia mau berkunjung ke rumah kita, sementara kita nggak tahu kalau dia ini bandar narkoba. Bro, saya mau ke rumah, mau beli, boleh nggak? Ya silahkan. Pas datang ke rumah kita, ternyata orang itu adalah DPO. Polisi ngerebek rumah kita. Kira-kira kita sebagai pemilik rumah ikut kena masalah tidak? Masalah. Bawa dulu kantor polisi, urusan di sana nanti. Kalau kita salah persaksian, kita bisa dituduh sebagai melindungi DPO karena kita menampung. Ini pengaruh yang sangat nyata. Bagaimana pengaruh jelek berteman dengan orang yang jelek. Ya, sehingga hendaklah kita benar-benar memilih siapa orang-orang yang kita jadikan sebagai teman dekat. Rasul bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rasul bersabda, seseorang itu akan dilihat dari agama temannya. Ya, maka perhatikanlah siapa yang akan dijadikan oleh teman oleh kalian. Ya, perhatikan hal itu. Siapa yang kita jadikan sebagai teman, pastikan dia adalah orang-orang yang baik. Baik dari sisi akhlaknya, baik dari sisi agamanya. Meskipun mungkin dari sisi duniawi dia ada kekurangan. Katakan mungkin bukan kalangan menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah. Bersabar, bergaul dengan mereka itu bersabar. Terkadang mungkin mereka sulit untuk kita kondisikan sebagaimana kondisi kita, mungkin datang ke rumah kita, ataukah mungkin kita ajak ketemu, pakaiannya ala kadarnya, ya tidak necis, dan yang semisal dengannya, bersabar dengan hal itu. Justru kalau kita bisa bantu, kalau nggak bisa, setidaknya bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta."
Ya. Ini surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Ini juga salah satu ayat yang menganjurkan kita untuk berteman dengan orang-orang baik meskipun mereka banyak kekurangan. Bersabar. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah." Bersabarlah engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan waktu sore hari dengan berharap keridhaannya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu palingkan matamu dari mereka karena berharap perhiasan kehidupan duniawi. Ya. Biasa orang berteman ini kan karena ada motivasi-motivasi duniawi. Berteman dengan orang-orang yang miskin, apa yang diharapkan dari mereka? Dunia tidak ada. Tapi mereka orang baik, tapi mereka orang yang akhlaknya baik, mereka orang yang agamanya baik, sabar dengan mereka. Ya. Allah menyatakan, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah dilalaikan dengan kehidupan dunia dari mengingat kami, ya, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan keadaannya itu benar-benar akan melampaui batas. Justru kalau kita ingin cari teman supaya kita lebih bersyukur, cari teman yang di bawah kita dari sisi status ekonomi. Rasul menyatakan, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada orang yang di bawahmu. Dengan seorang bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dia akan semakin bersyukur. Alhamdulillah, saya punya kelebihan daripada si fulan. Kemudian akan menjadi lembut hatinya, suka membantu orang yang membutuhkan. Tapi kalau orang berteman, mohon maaf, dengan orang-orang yang status sosialnya di atasnya, status hartanya di atasnya, waduh, dia sudah beli mobil baru. Kapan saya bisa beli mobil baru? Akhirnya apa? Tidak ada rasa qanaah. Wah, dia sudah bisa renovasi rumah, bagus rumahnya sekarang. Kapan saya bisa? Terus berambisi supaya ingin seperti temannya itu. Tapi kalau berteman dengan yang di bawahnya dari sisi status ekonomi, tapi dia baik akhlaknya, baik agamanya, lebih baik, akan bisa lebih bersyukur, ya, dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga ini terkait dengan memilih teman, pastikan selektif. Karena agama seorang dilihat dari agama temannya. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu dilihat dari agama temannya. Sekarang lihat siapa yang kamu jadikan sebagai teman dekatnya. Perhatikan baik-baik ini. Jangan sampai naudzubillah keadaan kita seperti keadaannya Abu Thalib. Jangan sampai naudzubillah berteman dengan tokoh-tokoh Quraisy. Sampai di akhir hayatnya pun tokoh-tokoh tersebut menghalangi beliau untuk masuk Islam. Padahal beliau tahu kebenaran Islam, beliau tahu kejujuran keponakannya, yakni Nabi kita Muhammad SAW, tahu jujurnya, tahu benarnya. Tapi karena masih ada rasa berat karena berteman dengan tokoh-tokoh tadi itu, akhirnya apa? Naudzubillah di akhir hidupnya pun tidak mengucapkan kalimatut tauhid. Ya. Ini pelajaran yang ketiga dari hadis tersebut. Kemudian yang keempat, wa minha bayanu annahu la yajuzu at-tarahum wal istighfar illa li ahli la ilaha illallah, wa qala ta'ala ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dari hadis tersebut terdapat penjelasan tidak bolehnya at-tarahum, mendoakan rahmat, wal istighfar, tidak bolehnya memintakan ampun, illa li ahli la ilaha illallah, kecuali hanyalah untuk ahli tauhid, yakni ahli la ilaha illallah, untuk orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, ya. Biasanya kalau ada orang yang wafat dikatakan apa? Almarhum fulan bin fulan, iya tak? Yang herannya itu kalau muslim sih masih mending, ya. Terkadang non muslim pun dikatakan almarhum fulan bin fulan. Pengucapan almarhum ini pun perlu kita kritisi, perlu kita koreksi. Kalau almarhum itu maksudnya adalah penetapan dia telah mendapatkan rahmat, ini nggak boleh. Tapi kalau almarhum maksudnya adalah doa dan harapan semoga Allah memberikan kepadanya rahmat, silahkan. Ya. Tapi
Secara lafaz almarhum itu alif lamnya adalah alif lam ta'rif, ma'rifah. Jadi sudah memastikan si fulan itu dapat rahmat. Maka ini enggak diperbolehkan kalau seperti itu. Tapi kalau dia mengucapkan ucapan itu sekedar untuk harapan dan doa, silakan. Jangan sampai meyakini seorang itu telah diberikan rahmat. Ya. Sehingga lebih amannya jangan pakai almarhum, tapi pakai rahimahullah ataukah Allah yarhamhu, semoga Allah merahmatinya. Jangan pakai alif lam ma'rifah yang artinya itu ta'yin, penentuan, pemastian. Apalagi kalau yang di almarhum itu adalah non muslim. Bagaimana mungkin kita akan mendoakan rahmat untuk non muslim? Ini yang perlu kita ingatkan ya, terkait dengan tidak bolehnya at-tarahum, mendoakan rahmat dan mendoakan ampunan bagi orang yang mati naudzubillah dalam keadaan musyrik. Ya, dia tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi terkait dengan asbabun nuzul, yakni surat At-Taubah ayat yang ke-113, jadi terkait dengan sumpahnya Rasul ingin memintakan ampun bagi pamannya yang mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tauhid. Maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, mati dalam keadaan musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah karib kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas baginya bahwasanya orang itu adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Ya. Demikian pula turunlah ayat yang lain tadi dari surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, kepada siapa yang engkau cintai, akan tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini pelajaran yang keempat dari hadis tersebut. Kemudian yang kelima, wa minha anna hidayat at-taufiq la yamlikuha illa Allah. Bahwasanya hidayah taufik itu tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufik ini berasal dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Ya. yakni hidayah untuk mencocoki kebenaran. Perbuatannya, keyakinannya, amalannya sesuai dengan kebenaran. Ini namanya taufik. Ya, hidayah taufik. Ya, waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Dari fi'il dari wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, taufiqan. Hidayah taufik, yakni hidayah berupa mencocoki kebenaran, ya. Ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Sehingga kita pun nggak bisa memaksa anak istri kita untuk beragama sebagaimana agamanya kita. Kita nggak bisa memaksa karib kerabat kita beragama sebagaimana agamanya kita, karena hidayah taufik tadi untuk bisa mencocoki kebenaran tadi itu hanyalah milik Allah. Allah hanya akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan memberikan hidayah kepada yakni orang-orang yang memang Allah pilih dari kalangan hambanya. Nah. Kemudian selanjutnya, wa minha madarratu ta'zimil aslaf wal akabir li mu'aradatil haqq. Bahayanya mengagungkan yakni para pendahulu, para pembesar di dalam yakni menolak kebenaran, yakni membantah kebenaran. Sehingga jangan sampai kita fanatik dengan nenek moyang kita. Jangan kita berbangga dengan nenek moyang kita, dengan nasab kita. Karena seperti itu hanya akan jadi menjadikan seorang itu ini terus berada di atas kesesatan. Ketika memang nenek moyang itu berada di atas kesesatan, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kebenaran telah datang, dia beralasan dengan nenek moyang saya dahulu tidak seperti itu. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Ini termasuk di antara bentuk fanatisme jahiliyah yang Islam itu melarangnya. Kemudian selanjutnya, kaunul a'mal bil khawatim. Keadaan amalan itu tergantung dengan penutupnya nanti. Seorang itu selama hidupnya meskipun dia baik, tapi kalau di akhir hidupnya
dia ternyata jelek, itulah yang akan menjadi penentuan di akhirat kelak, di penutup hidupnya. Kita tidak dipungkiri Abu Thalib ini adalah seorang yang baik, seorang yang sangat dermawan. Tapi ternyata di akhir hidupnya beliau tidak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak mau mentauhidkan Allah, tetap mengakui ada sembahan selain Allah. Maka na'udzubillah, beliau pun termasuk dikatakan sebagai ya annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka itu termasuk ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Sehingga pastikan kita meminta kepada Allah yakni husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Karena bisa jadi seorang itu selama hidupnya dia telah ya beramal dengan amalannya ahlul jannah, sampai digambarkan dalam hadis ya, tidak ada jarak antara dia dengan surga justru jengkal saja. Fayasbiqu alil kitab, maka ternyata penetapan takdir itu telah mendahuluinya, maka dia pun beramal dengan amalnya yang benar, dia pun masuk ke neraka. Na'udzubillah. Sehingga yang menentukan itu adalah akhir hidup kita. Ada kalanya seorang yang selama hidupnya itu menjadi seorang pembunuh, telah membunuh 100 orang katakan. Dalam hadis kan ada ya. Ternyata di akhir hidupnya dia taubat, Allah pun terima taubatnya, Allah pun berikan rahmat dan ampuni dosanya. Yang menentukan itu adalah di penutup hidupnya. Sehingga doa yang tidak boleh kita lalai darinya adalah doa meminta untuk husnul khatimah. Ya. Ini yang paling penting bagi kita. Minta kepada Allah untuk diberikan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Ya. Selain istiqamah, kita juga minta husnul khatimah. Ini yang terus kita minta kepada Allah, supaya Allah wafatkan kita di atas Islam, di atas iman. Ya, jangan sampai kita itu na'udzubillah wafat yakni bukan di atasnya. Wa minha ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Hadis ini juga menjadi bantahan bagi orang yang menyangka Islamnya Abdul Muttalib dan para pendahulunya, termasuk Abdul Muttalib, kakeknya Rasul ini bukan seorang muslim, bukan seorang muwahhid, tapi mereka termasuk dari kalangan penyembah berhala, menyembah dan beribadah kepada selain Allah. Ini hadis ini sebagai bantahan. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya. Kalau hadis itu sudah diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, ini sudah berada di atas puncak dari kesahihan di antara hadis-hadis yang ada. Sehingga dikatakan dengan muttafaqun alaih. Ya. Disepakati oleh keduanya, ini sudah sepakatnya kalau Muslim ini, kalau ada hadis yang sahih. Siapa yang membantah, maka dia menyimpang dari kebenaran. Ya. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut yang terakhir di sini, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirajul qul la ilaha illallah wa huwa al-kufru bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Faedah yang terakhir dari hadis tersebut, yakni bahwasanya Abu Jahal dan orang yang bersama beliau tadi, orang yang bersama orang ini tadi, yakni Abdullah bin Abi Umayyah, tokoh musyrikin Quraisy, mereka itu sebenarnya tahu maksud Nabi ketika mengatakan kepada seorang qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Mereka tahu. Jadi konsekuensinya adalah al-kufru bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus mengingkari semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Sehingga Abu Jahal dan juga Abdullah ibn Abi Umayyah tadi itu enggak mau kalau sahabatnya Abu Thalib itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena tahu konsekuensinya. Harus mengingkari semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqabbahallahu man Abu Jahal a'lamu minhu bi asli Islam. Maka ini ucapan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, dalam kitab yang lain ya. Maka Allah akan memburukkan rupa orang yang lebih tahu daripada Abu Jahal ya, terhadap dasar-dasar Islam, tapi dia tidak mau mengamalkan Islam. Ini selesai alhamdulillah dari hadis yang ke-26. Sebenarnya kalau kita mau gali lagi, faedahnya masih banyak yang lainnya yang belum kita sebutkan,
Tapi apa yang disebutkan tadi sudah mewakili dari pembahasan kita di pagi yang mulia ini terkait dengan la ilaha illallah. Ini akan membela orang yang mengucapkannya di yaumul qiyamah kelak. Ya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat tersebut ini akan membela di yaumul qiyamah kelak dari adab Allah yang akan menimpanya. Ini barangkali bisa kita sampaikan. Kalau hadis-hadis yang lain kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.